Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait regulasi terkait K3 atau regulasi kesehatan keselamatan kerja. Regulasi K3 sendiri merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menjalankan aktivitas baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup usaha. Kami mencoba men-summary regulasi-regulasi K3 tersebut menjadi sebuah bacaan yang ringkas namun mudah dipahami. Untuk informasi detailnya bisa teman-teman lihat di slide berikutnya. Jadi dasar hukum penggunaan alat pelindung diri, ini ada dasar hukumnya ya teman-teman. Nanti untuk undang-undangnya nanti bisa saya share di e-kampus juga. Dasar hukum penggunaan alat pelindung diri sendiri, dasar hukum yang perlu diketahui oleh pengusaha atau pengurus dan pekerja mengenai kewajiban dari masing-masing stakeholder. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di sini juga tertera poin-poinnya, di mana pasal 3 ayat 1 butir F tentang memberikan alat-alat pelindung diri daripada para pekerja. Setiap pekerja wajib memperoleh alat pelindung diri dari perusahaan, itu sudah diatur di pasal 3 ayat 1. Sedangkan pasal 9 ayat 1 butir C adalah pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Pasal 12 butir B, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD yang diwajibkan. Pasal 14 butir C, pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Jadi dari pihak dari sini teman-teman mengetahui kewajiban-kewajiban perusahaan untuk para pekerjanya. Selain itu, peraturan yang mengatur tentang alat pelindung diri sendiri, diantaranya ada Permenakertrans nomor 01 Men 1981, di mana pasal 4 ayat 3 menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang diwajibkan penggunanya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinan untuk mencegah penyakit akibat kerja atau PAK. Lalu Permenakertrans nomor 3 Men 1982 pasal 2 menyebutkan memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Jadi yang dimaksud dengan APD itu tidak hanya alat pelindung diri saja, namun kesehatan dari si pekerja pun juga harus diperhatikan. Dasar hukum penggunaan alat pelindung diri diantaranya ini diatur di Permenakertrans 08 Men 7 Romawi 2010, di mana pasal 2 ayat 1 menyebutkan pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja buruh atau buruh di tempat kerja. Pasal 5 menyebutkan pengusaha atau pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian itu bekerja di suatu tempat, itu ada aturannya ya. Nanti kita belum membahas terkait hukumannya untuk pengusaha atau penyelenggara pekerjaan yang tidak menyediakan poin-poin ini. Namun sebetulnya poin-poin tersebut harus sudah disediakan oleh penyedia pekerjaan tersebut. Lalu biasanya juga perlu teman-teman ketahui di sini, di dalam tender suatu proyek itu mewajibkan adanya biaya atau cost terkait APD ini atau terkait safety. Karena di sini setiap pekerjaan itu harus mengejar zero incident. Nah,
selain alat pelindung diri, atribut-atribut seperti misalkan poster-poster, pamflet, terus banner-banner terkait K3, pengumuman-pengumuman, himbauan-himbauan itu merupakan suatu kewajiban juga kalau kita melihat pasal 5 tersebut. Lalu pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa pekerja atau buruh atau orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan resiko. Nah, di sini juga adanya seorang safety inspector. Jadi dalam suatu perusahaan itu ada suatu orang yang bertanggung jawab terhadap safety di sana. Dia bertugas memberikan penilaian terhadap resiko-resiko kerja, baik ergonomi, terus kecelakaan, kesehatan, paparan dari suatu kerja itu juga termuat di sana. Itu harus ada di situ. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen alat perlindungan diri di tempat kerja. Nah, APD sendiri merupakan cara terakhir untuk melindungi tenaga kerja dalam proses pemilihan. Jadi, APD ini merupakan cara terakhir untuk melindungi tenaga kerja. Selain di awal ketika kita memasuki area kerja itu harus diberikan potensi-potensi bahaya, bagaimana jalan pintas, bagaimana potensi bahaya, bagaimana penanggulangannya, bagaimana melarikan diri dari area kerja, titik poin gitu ya. Itu menjadi sangat penting. Oleh karenanya dalam proses pemilihan APD kita harus mempertimbangkan kesesuaian jenis APD dengan bahaya yang ada dan mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko tersebut. Sehingga lakukanlah identifikasi secara benar sebelum menentukan jenis APD yang digunakan. Jadi teman-teman pun ketika kalian mengikuti pelatihan AK3 umum dari Kemenaker, itu juga akan dibahas potensi-potensi bahaya minimum untuk teman-teman sendiri. Untuk kalian yang mengikuti pelatihan tersebut bisa mengidentifikasi secara sederhana potensi-potensi bahaya yang ditimbulkan dari tempat kerja tersebut. Nah, lalu kita akan juga membahas terkait jenis-jenis APD yang perlu teman-teman ketahui. Ada beberapa jenis-jenis APD yang perlu teman-teman. Ya, jenis APD di tempat kerja diantaranya adalah pelindung kepala. Masing-masing alat pelindung diri sendiri memiliki fungsinya masing-masing. Dalam hal ini kita akan membahas terkait untuk bagian kepala. Tujuannya dari pelindung kepala untuk melindungi kepala dari benturan kejatuhan benda dari atas kepala maupun benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, percikan api, dan bahaya-bahaya lain yang mungkin membahayakan area kepala. Untuk beberapa jenis pelindung kepala juga ditunjukkan untuk melindungi rambut pekerja agar tidak terjerah oleh mesin-mesin yang berputar, artinya tidak terlilit. Jika rambut panjang harus dilindungi agar tidak terlilit atau terkena kipas atau yang lain sebagainya. Mungkin itu umumnya jenis pelindung kepala yaitu helm pengaman, topi kepala, pengaman rambut seperti ini, safety helm safety terdiri dari bagian-bagian ini, ada shield, harness, headband, brim, neck strap, cradle, sweatband, dan peak. Nah, safety helm sendiri memiliki 4 jenis, yaitu hard, kelas A, kelas B, dan kelas C, dan bum cap atau bagian depan topi pengaman. Ini umumnya adalah hammock atau cradle yang berfungsi untuk menyerap keringat. Berdasarkan ANSI/ISEA Z89.1/2004, safety helm dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Tipe 1 merupakan safety helm yang digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari arah atas, misalnya kejatuhan benda. Tipe 2 yang digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari arah atas atau samping. Ini juga ada tipe kelas G. Kelas G merupakan jenis safety helm yang dirancang untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh dan melindungi arus listrik sampai dengan 220 volt. Kelas E dan kelas C seperti itu.
Ini kita bisa lihat di sini. Nanti juga kita akan membahas terkait warna-warna safety helm. Kok ada banyak warna, itu apa artinya gitu ya? Nanti teman-teman juga perlu tahu di sini. Lalu ini ada hood. Jika bahaya yang ada di tempat kerja adalah berupa bahan kimia, api, dan panas, radiasi yang tinggi, maka tipe hood adalah yang paling tepat. Pelindung kepala ini biasanya terbuat dari bahan asbes, kulit atau wool, katun yang dicampuri aluminium dan lain-lain, sehingga bahan ini akan sangat padat dan tidak ada celah lubangnya. Untuk bahaya radiasi dan percikan kimia biasanya menggunakan APD jenis ini. Lalu ada hair cap. Di perusahaan farmasi atau perusahaan yang sangat kritikal dengan kontaminasi terhadap produknya biasanya menggunakan hair cap. Biasanya di perusahaan makanan gitu ya, saya pernah ada suatu project di perusahaan makanan, kita wajib menggunakan hair cap ini karena dia nggak mau ada satu rambut, sehelai rambut pun jatuh di produk mereka. Fungsi untuk melindungi kepala dari debu ataupun bahaya terjeratnya rambut pada mesin-mesin putar. Ini juga bisa ada kipas atau ada mesin yang berputar, ini sangat potensial kalau tidak menggunakan hair cap ini. Itu untuk teman-teman sekedar pengetahuan ya buat teman-teman. Nah ini tadi terkait warna helm safety. Untuk warna helm safety sendiri sebenarnya tidak ada standar baku yang ditetapkan. Hal ini merupakan bentuk improvement dari tempat kerja masing-masing, namun pada umumnya yang digunakan adalah seperti gambar di bawah ini. Arti warna helm safety sendiri yang warna putih, teman-teman mungkin sering menemukan helm berwarna putih. Ini helm safety warna putih biasanya dipakai oleh manajer, pengawas, insinyur, atau mandor. Atasan biasanya ya. Jadi teman-teman juga harus bisa membedakan antara kontraktor, mandor, pengawas, dan lain sebagainya, karena biasanya dia akan menggunakan helm yang berbeda-beda. Warna biru biasanya dipakai oleh site supervisor, electrical contractor, atau pengawas sementara. Sedangkan warna kuning biasanya dipakai oleh kontraktor atau pekerja umum. Safety warna hijau biasanya dipakai oleh pengawas lingkungan. Safety warna pink biasanya dipakai oleh pekerja baru atau magang. Dan warna orange ini biasanya digunakan oleh tamu perusahaan. Warna merah biasanya dipakai oleh safety officer yang bertanggung jawab untuk memeriksa sistem keselamatan sudah terpasang dan berfungsi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi untuk warna merah ini biasanya ya itu ya, palang merahnya bukan orang ketiganya. APD pelindung mata dan muka di tempat kerja. Jadi ada beberapa APD pelindung mata dan muka di tempat kerja, diantaranya adalah safety Google ya. Google ini juga ketentuannya di sini, nanti saya share materinya. Di antaranya adalah safety spectacles, dimaksud untuk melindungi mata pemakaiannya dari bahaya seperti fragmen terbang, benda, dan partikel. Pekerja diwajibkan menggunakan kacamata keselamatan mata dan perisai sisi ketika ada bahaya dari benda terbang. Kurang lebih seperti ini. Jadi saya ada pengalaman terkait safety seperti ini. Awal-awal fenomena pandemi corona itu, banyak perusahaan yang mencari safety spectacles seperti ini. Tujuannya untuk berkomunikasi agar tidak terpapar daripada dia menggunakan face shield. Lebih nyaman menggunakan seperti ini. Itu harganya sempat melambung mengikuti harga masker, sempat tinggi karena kebutuhannya sangat tinggi juga ketika awal corona. Lalu ada safety Google, memiliki jenis pelindung yang mengelilingi area mata dan memungkinkan melindungi dari asap, uap, cairan, dan kabut. Kacamata sesuai dengan wajah yang mengelilingi mata dan membentuk segel pelindung di sekitar mata. Ini juga lebih safety ya. Jadi benar-benar aman dari percikan, karena banyak sekali bahan-bahan kimia yang dapat mengakibatkan cedera mata. Face shield, jenis pelindung wajah penuh untuk menghindari terjadinya cipratan kilat api ketika dipakai sendiri. Wajah perisai tidak melindungi karyawan dari bahaya dampak guna perlindungan wajah dalam kombinasi dengan kacamata keselamatan atau kacamata untuk perlindungan tambahan. Seperti ini face shield, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui. Lalu welding helm, ini digunakan untuk
pengelasan, melindungi mata dari pengelasan. Secara umum itu, dan ini alat pelindung telinga di tempat kerja, kebisingan kerja. Kebisingan itu juga sangat berpengaruh terhadap pendengaran manusia, oleh karenanya APD untuk pelindungan telinga ini menjadi sangat penting. Dia kebisingan untuk melindungi diri kebisingan kerja. Kebisingan sendiri adalah masalah umum yang ditemukan di banyak tempat kerja. Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat kebisingan yang tinggi dapat merusak pendengaran. Kehilangan pendengaran adalah proses bertahap dan kurang terlihat dibanding dengan jenis luka di tempat kerja lainnya, namun ini merupakan hambatan permanen bagi mereka yang terkena dampak. Perlindungan pendengaran yang penting karena telinga Anda sendiri terdiri dari struktur yang sangat halus. Kapanpun sebuah suara dihasilkan, udara mulai bergerak seperti gelombang suara. Jadi teman-teman, di sini juga harus dipahami terkait air move ini, karena efek dari pendengaran tersebut tidak langsung, melainkan dia secara bertahap, sehingga perlu pengkajian terkait nilai kebisingan di suatu area kerja. Biasanya standar yang diizinkan adalah sekitar 85 desibel, dan perusahaan-perusahaan yang sudah aware terhadap kebisingan di area kerja ini, dia juga akan melakukan pengecekan secara rutin terkait angka kebisingan tersebut. Itu tadi air move. Lalu juga ada foam atau PVC air plug. Ini juga sering digunakan dan simpel penggunaannya. Kelebihan dari foam dan PVC air plug adalah kecil, ringan, nyaman digunakan, nyaman di lingkungan yang panas, mudah digunakan dengan peralatan keselamatan lainnya, jadi bisa pakai helm tetap dan lain sebagainya. Kalau yang tadi kan agak kesulitan ya teman-teman. Namun kelemahannya adalah bisa bekerja longgar dan membutuhkan penyempurnaan sekali, jadi penyesuaian harus disesuaikan sekali, membutuhkan instruksi pemasangan yang spesifik dan sering kotor pastinya. Itu tadi terkait air muff. Saya rasa itu teman-teman terkait APD. Nanti untuk yang lainnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.